tahun 2020 tentang Ban PT, Bapak dan Ibu itu sebagai pengelola PD Dikti nanti punya tugas tambahan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu bisa lihat di kotak merah ini adalah concern kita atau fokus kita. Jadi di sini kerabat kerja sistem informasi dan kerjasama fokusnya adalah di tahap 1. Kita tidak punya urusan di tahap 2 dan tahap 3. Jadi inginnya kita adalah Bapak dan Ibu sekalian di perguruan tinggi ini tidur dan duduk nyantai, SK akreditasinya terbit di Sabtu. Jadi nggak perlu masuk ke tahap 2 dengan menyiapkan DK dan LK ya, data kinerja dan laporan evaluasi kinerja, duduk dan tidur santai, SK akreditasi Bapak dan Ibu itu terbit di Sabtu. Yang kami coba ingin sampaikan adalah begini, sejak Ban PT memberlakukan Perban nomor 1 tahun 2020, banyak nggak yang nggak lolos tahap 1? Banyak. Banyak nggak yang lolos tahap 1? Banyak juga. Lalu kemudian sesudah tidak lolos tahap 1, mereka melakukan apa? Ada yang sampai tahap 2 dan tahap 3, ujungnya adalah TMSP. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ada yang baru dengar istilah TMSP, atau ada yang sudah tahu TMSP itu adalah tidak memenuhi syarat peringkat, sama juga tidak terakreditasi. Nah, kalau sudah tidak terakreditasi, Bapak dan Ibu, artinya tidak boleh yudisium, tidak boleh meluluskan, dan kalau kita lihat Permen nomor 7 tahun 2020, itu sebenarnya termasuk di dalamnya tidak boleh menerima mahasiswa baru. Tetapi untuk hal tersebut masih bisa kita maklumi. Nah, ketika tidak lolos pemantauan data tahap 1, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Bapak dan Ibu bisa melakukan evaluasi terhadap data PD Dikti dan kemudian memperbaiki data PD Dikti yang kira-kira belum optimal, lalu minta di rerun perhitungannya. Rerun itu dihitung kembali. Ada nggak yang lolos sesudah di rerun oleh Ban PT? Ada, banyak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kepentingan kami adalah bagaimana caranya data PD Dikti yang selama ini dilaporkan secara tertib dan taat azas oleh Bapak dan Ibu itu kemudian memberikan output berupa akreditasi aktif oleh Ban PT yang Bapak Ibu ini pasif, SK-nya itu terbit otomatis di laman Sabtonya Bapak dan Ibu sekalian. Menghitung ada sekitar 300-an prodi yang tidak memenuhi syarat peringkat. Nah, makanya kami tidak ingin hal ini terjadi. Yang kami inginkan adalah bagaimana caranya Bapak dan Ibu itu lolos tahap 1. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sifat pemantauan yang dilakukan oleh Ban PT itu mesin to mesin ya. Jadi Ban PT itu tidak akan menanyakan ke pengelola PD Dikti perguruan tinggi Bapak dan Ibu, mana data mahasiswa Anda, mana data dosen Anda, mana data riwayat mengajar dosen Anda gitu kan. Nah, jadi Ban PT langsung mengambil datanya mesin to mesin pada saat posisi TS. Jadi gini Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya 2020 genap itu adalah laporan terakhir tahun akademik penuh, berarti Bapak dan Ibu yang dianggap TS adalah tahun 2020 ganjil dan genap. TS-1-nya mundur 2019, berarti TS-2-nya 2018 dan berikutnya. Nah, sekarang posisinya 2021 ganjil. Bapak dan Ibu ada yang masuk pantauan. Kira-kira 2021 ganjilnya gimana? Ya berarti yang dianggap TS adalah tahun akademik sebelumnya di 2020. Apa yang perlu dirapikan? Ya semua data yang Bapak Ibu laporkan dari 2020, 2019, dan 2018. Ini pernah saya sampaikan berkali-kali, sebenarnya ada data yang akan saya simulasikan nanti. Kemarin itu saya dan Bu Tita barusan diminta oleh Unkris, nanti kita coba simulasi data Unkris sedikit. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini dari Ban PT, data PD Dikti yang diambil sampai dengan Juli kemarin adalah hanya 3. Jumlah dosen, jumlah mahasiswa, dan rasio mahasiswa dan dosen. Tetapi sesudah Agustus mereka mengambil sampai 12 parameter.
Ini Bapak dan Ibu mungkin yang pengelola PD Dikti sudah sering saya perlihatkan, tetapi yang saya inginkan adalah Bapak dan Ibu terus-menerus disampaikan sehingga tidak lupa atau di-refresh memorinya, dan Bapak dan Ibu jadi aware bahwa data-data ini harus lengkap. Mahasiswa baru, mahasiswa asing, kualifikasi akademik, dosen tetap, kecukupan dosen tetap maksudnya ya, rasio mahasiswa dosen tetap, jabatan akademik, dosen tidak tetap, jumlah lulusan, IPK, masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi. Jadi teman-teman pengelola PD Dikti ngelihat parameter ini, kebayang tuh apa coba? Ini adalah data mahasiswa dan data dosen ya. Jadi kalau kita bicara feeder, Bapak dan Ibu, menunya apa? Daftar mahasiswa gitu kan. Lalu kalau kita ngelihat dosen itu jabatan akademik adanya di mana? Sister ya, update riwayat fungsional. Lalu kalau kemudian apa IPK itu adanya di mana menunya? Di feeder itu ada di daftar mahasiswa lulus keluar dropout. Nah, jadi kayak gitu tuh. Saya pengen Bapak dan Ibu aware parameter-parameter ini datanya ada di mana sih gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Bapak dan Ibu perlu memantau status prodi atau PT-nya. Misalnya, harus aktif di PD Dikti. Ada nggak kondisi data perguruan tinggi atau prodi itu tidak aktif? Ada. Adanya gimana? Jadi, pernah kejadian di LL Dikti Wilayah 3 ini ada rasio dosen dan mahasiswa itu yang radikal, di atas 60. Lalu, tanpa sepengetahuan LL Dikti 3, kelembagaan Dikti itu melakukan apa ya, eksekusi status pembinaan. Jadi dieksekusi otomatis oleh mereka tanpa konfirmasi ke kita, sehingga status prodinya jadi pembinaan atau nonaktif. Itu urusannya gimana? Urusannya panjang kali lebar. Jadi tidak sederhana. Itu nanti kalau akreditasinya habis gimana? Ya Ban PT tidak akan memantau. Itu akan dilewatkan. Jadi harus disehatkan dulu. Harus disehatkan dulu. Nah, cara menyehatkannya gimana? Biasanya itu masuk ke dalam pembinaan dari kelembagaan dulu. Oke, ini ada di instrumen PEPA, jadi saya sampaikan di sini agar nanti menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca di instrumen PEPA-nya. Nah, saya ingin menyampaikan begini Bapak dan Ibu sekalian. Tadinya sebelum instrumen PEPA tahap 1 ini menjadi fokus PD Dikti, saya tidak terlalu memahami atau tidak terlalu mendalami bagaimana skor-skor peringkat di Ban PT. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, nih Bapak dan Ibu sekarang harus paham C itu 200, B itu 301, A itu 361. Jadi kalau di pemantauan di kertas pemantauan Bapak dan Ibu tuh skornya misalnya adalah 359, tetapi Bapak dan Ibu peringkatnya A. Itu kan B gendut banget. Tinggal 2 skor lagi jadi A. Nah, dengan demikian apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Ya, kita sisir datanya. Kira-kira apa yang bisa kita optimalkan supaya bisa mengangkat 2 angka untuk skor menjadi A tersebut. Kalau misalnya ternyata tidak mencapai skor A, padahal peringkat kita A. Pernah nggak terjadi seperti itu? Pernah Bapak dan Ibu. Jadi kadang-kadang begitu, bukan kadang ya, maksudnya begitu perban nomor 1 ini diberlakukan, saya dan Pak Nanto itu suka dapat japrian dari perguruan tinggi. Mas Novi, ini kok kita nggak lolos tahap 1 ya? Gimana ini Mas Novi ya? Ya udah, coba Pak kita cek, minta kertas penilaian pemantauan dari Ban PT-nya, coba kita lakukan simulasi. Lalu kita coba lakukan simulasi, ya ternyata banyak yang terjadi itu Bapak dan Ibu di perguruan tingginya kena di keberhasilan studi. Jadi skornya kecil. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahuin skor optimal itu 4. Kalau misalnya kemudian ada kondisi yang misalnya nih mahasiswa masuk 400, tetapi di perjalanan yang keluar 350. Yang lulus cuman 50 orang. Itu keberhasilan studi skornya pasti kecil tuh. Nah, nanti ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu misalnya punya mahasiswa asing, itu skornya pasti 2, ke atas.
Tetapi kalau Bapak Ibu 0 mahasiswa asing, skornya itu 2. Jadi nggak punya mahasiswa asing aja, skor di peringkat PEPA ini skornya bisa 2 gitu. Apalagi kalau punya mahasiswa asing. Nah, kalau kalau misalnya Bapak dan Ibu punya mahasiswa asing itu kayak gimana? Misalnya ada mahasiswa Timor Leste lagi kuliah di kita, ya datakan aja dia sebagai mahasiswa Timor Leste gitu kan. Artinya nggak harus ribet-ribet gitu loh. Jadi kalau misalnya memang ada yang berkuliah di kampus kita, apalagi mahasiswa asing, itu skornya akan bertambah. Pak, kemarin itu ada pertanyaan kayak gini nih, Pak, kalau misalnya sifat mahasiswa asing itu adalah bukan kuliah tapi kursus singkat, di feeder PD Dikti itu ada pilihan course. Jadi di pengelola PD Dikti harus tahu nih, di jenis pendaftaran itu ada pilihan course atau kursus ya. Bapak dan Ibu bisa datakan mahasiswa asing itu di situ. Jadi dia tidak harus punya ijazah, bisa berupa sertifikat kelulusan gitu kan. Itu akan mengangkat nggak? Akan mengangkat karena dia terdata di PD Diktinya Bapak dan Ibu sebagai orang asing yang berkuliah di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini syarat perlu ya. Nanti kita coba elaborasi lagi. Tetapi yang ingin saya tekankan ini di poin nomor 2 dan poin nomor 6. Jadi poin nomor 2 tuh begini Bapak dan Ibu. Ada kondisi mahasiswa baru di tempat Bapak dan Ibu yang ternyata penurunan jumlah mahasiswa barunya lebih dari 20%. Nah, menurut instrumen PEPA-nya Ban PT, itu dianggap ada indikasi penurunan kualitas. Padahal gini, di fokus group discussion atau FGD terakhir, Bapak Kepala atau Prof. Agus sudah menyampaikan bahwa seharusnya penurunan jumlah mahasiswa baru itu tidak dibebankan kepada perguruan tinggi sebagai syarat perlu perpanjangan. Karena namanya mahasiswa baru itu kan tergantung animo calon mahasiswa dan orang tua mahasiswa nih. Jadi biasanya kalau saya dan Bu Tita ini melakukan analisis data, kalau ada kenaikan jumlah mahasiswa baru di suatu prodi, itu biasanya ada penurunan jumlah mahasiswa baru di prodi yang lain. Kita megang nih Bapak dan Ibu, untuk ilustrasi ya, mungkin Bapak dan Ibu tahu, kami itu memegang data 700.000 mahasiswa A terdaftar di Jakarta, 1.900-an prodi, 299 PT, 25.000 dosen ya, belum termasuk PTN. Kemarin saya diminta data PTN, rupanya 5 PTN di Jakarta itu punya mahasiswa berapa? Punya mahasiswa melebihi akumulasi jumlah mahasiswa PTS di Jakarta. Jadi 1.080.000 yang terdata di 5 PTN di Jakarta. Banyaknya di mana coba? Di UT, Universitas Terbuka. Rupanya USBJJ yang di luar negeri atau di mana-mana itu terdatanya di UT Jakarta. Nah itu benar-benar memperbesar jumlah mahasiswa kita. Nah sekali lagi, jumlah mahasiswa baru itu sudah disampaikan kepada Ban PT oleh Bapak Kepala supaya jangan menjadi salah satu syarat perlu perpanjangan. Kenapa? Karena tadi ya, Bapak dan Ibu tahu bahwa sekarang misalnya prodi ilmu komunikasi lagi happening ya. Di mana-mana itu pasti jumlah peminatnya banyak tuh. Tetapi saya boleh cerita bahwa di Jakarta ada prodi-prodi yang mungkin sekarang sedang diusulkan untuk tutup. Misalnya D3 Bapak dan Ibu sekalian. Ada D3 kebidanan yang udah nggak sanggup lagi minta pindah ke Sumatera Utara. Ada D3 yang mungkin udah nggak terima mahasiswa baru lagi. Ada D3 di perguruan tinggi di wilayah Jakarta Barat yang sudah ditutup semuanya. Dan ada D3 di sini, di samping Best Western yang juga sudah ditutup semuanya. Jadi Prof. Agus menyampaikan kalau masalah mahasiswa baru itu di luar kuasa perguruan tinggi. Nggak bisa maksa, kalian semua masuk dong ke tempat saya gitu kan. Nah jadi khusus untuk mahasiswa baru sepertinya sedang dipertimbangkan untuk tidak masuk ke syarat perlu perpanjangan. Tetapi jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir itu sebenarnya bisa di bawah kendali Bapak dan Ibu semuanya di perguruan tinggi. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, sejak pandemi ini kira-kira sudah 2 semester terakhir, kami di sistem informasi itu suka mendapat surat Bu Tita, perpanjangan masa studi karena pandemi.
Nah, perpanjangan kalau namanya perpanjangan ya, kalau kasuistik itu kan yang melebihi 14 semester harusnya orangnya nggak banyak, 1, 2, 3, 4, 5, oke lah gitu kan. Tapi kalau satu angkatan 30 orang bagi kami itu agak aneh. Di samping itu, Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa perpanjangan masa studi yang merupakan hak Bapak dan Ibu karena urusan pandemi ini, nantinya akan menjadi nilai turun, bukan nilai tambah ya, di instrumen PEPA-nya Ban PT. Jadi kalau kelulusan tepat waktu di instrumen PEPA itu antara 3,5 sampai 4,5. Nah, kalau misalnya kita perpanjang masa studi berarti lebih dari 14 semester atau 7 tahun. Nah, maukah Bapak dan Ibu terus-menerus memperpanjang masa studi mahasiswa Bapak dan Ibu padahal itu sebenarnya menjadi nilai turun skor akreditasi. Di sini peran siapa yang penting? Peran PA, pembimbing akademik. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada mahasiswa yang sudah misalnya 4,5 tahun ya, atau itu berapa sih? 9 semester ya. Semester ke-10 tolong PA-nya mungkin bisa mengingatkan dengan menghubungi mahasiswa Anda mau lanjut terus atau tidak gitu kan. Karena kalau tidak Anda itu sebenarnya membebani prodi. Membebani prodi. Jadi harus ada keputusan terhadap Anda. Jadi jangan sampai terus-menerus berada dengan status cuti atau nonaktif yang kemudian itu menjadi nilai skor turun di instrumen PEPA-nya Ban PT. Nah, itu menurut saya yang menjadi kendali Bapak dan Ibu sekalian. Tadi mahasiswa baru nggak bisa, tapi mahasiswa lulus harusnya bisa. Dan sekali lagi, kalau masalahnya bukan biaya, saya rasa kelulusan di masa pandemi ini mudah. Mudah maksudnya karena sifat kuliah kita daring ya. UTS itu kan juga kebanyakan masih daring, UAS juga kebanyakan masih daring. Kalau misalnya kita UTS atau UASnya luring dan harus hadir kan ada pengawas nih. Tapi kalau daring itu kan mahasiswa kita bisa open Google, open materi gitu kan ya. Jadi harusnya nilai-nilai mereka bisa lebih optimal dan bisa didorong supaya mereka bisa lulus. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kalau ada kelulusan sampai lebih dari 20%, instrumen PEPA-nya Ban PT itu akan mendeteksi bahwa terjadi atau ada indikasi penurunan kualitas prodi. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Nah, ini yang menjadi concern saya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa sekali lagi tadi kita undang pengelola PD Dikti dan sekaligus penjaminan mutu, karena penjaminan mutu itu nanti yang mengawasi ya bagaimana pelaksanaan penjaminan mutu secara internal. Artinya teman-teman pengelola ini tinggal melaporkan semua data. Kalau kemudian datanya itu tidak memenuhi kondisi penjaminan mutu, misalnya tadi ya, kelulusannya tidak tepat waktu, atau kualifikasi dosennya itu jafungnya masih TP semua, harusnya tolong diingatkan. Pengelola PD Dikti itu nggak punya wewenang buat apa ya? Ini dosen, tolong dong Anda ngusulin. Sebenarnya di sini saya punya senior, jadi Pak Aris ini yang paling tahu ngurus ini PEPA ya. Artinya Pak Aris tahu bahwa asisten ahli itu untuk sarjana nggak dihitung ya Pak ya. Jadi lektor ke atas yang dihitung. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya bilang Bapak dan Ibu punya dosen asisten ahli yang banyak, melebihi TP, Bapak dan Ibu nggak perlu berbangga dulu. Karena itu tidak dihitung di skor PEPA Bapak dan Ibu. Yang perlu didorong adalah dosen-dosen asisten ahli supaya ke lektor. Nah, itu bukan tugasnya pengelola PD Dikti. Itu tugas, kalau saya nggak tahu tugas siapa, tetapi saya meminta penjaminan mutu hadir di sini supaya bisa mendorong hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, mahasiswa baru dan asing itu kalau kita bicara tabel di PD Dikti, ini tabelnya peserta didik dan rek PD. Rek PD ini registrasi peserta didik. Jadi ini artinya tabel transaksinya ya. Nah, kalau di feeder itu ada di menu mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa asing itu ada isian kewarganegaraan dan NIK. NIK-nya itu sifatnya kudu wajib fardu ain. Jadi nggak boleh tidak diisi. Kalau bahasa isian datanya mandatory. NIK urusannya banyak ya. Itu masuk di Permen nomor 59. Oh, kalau nggak salah tadi barusan Bu Tita sudah mempublikasi kewajiban pengisian NISN.
Jadi Bapak dan Ibu mulai wajib harus fardu ain mengisi NISN. Nanti ada pertanyaan, Pak, kalau yang lulusan-lulusan lama gimana Pak? NISN-nya kan belum ada. Ya udah nanti itu ada mekanisme lanjutan. Tetapi yang punya NISN wajib diisi. Oke, jadi sedikit bocoran. Ini saya tahu direkam, tetapi nggak apa-apa. Sebentar lagi akan terbit namanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang satu data. Peraturan itu akan menganulir atau mencabut Peraturan Menteri nomor 61 tentang PDDikti, nomor 2 tentang registrasi pendidik. Jadi semua akan disatukan menjadi Permen satu data. Di dalamnya itu ada Dapodik dan ada PDDikti. Oh ya, saya juga izin menyampaikan bahwa sebenarnya LL Dikti ini baru saja berubah lagi. Kami punya OTK baru. Sekarang kami tidak punya sekretaris lembaga. Dari kepala langsung turun ke kepala bagian umum. Jadi di akhir tahun ini Mas Menteri sepertinya sedang mencoba berusaha menyelesaikan PR-PR. Jadi Bapak dan Ibu tahu Permenristek Dikti itu harus semua dirubah ke Permendikbudristek. Permendikbudristek ya Pak ya? Betul. Permendikbudristek. Jadi semuanya harus dirubah. Nah, termasuk di dalamnya PDDikti. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, histori pendidikan, isian jenis pendaftaran peserta didik baru. Penting nggak nih? Penting. Penting kenapa? Karena kalau di kohort di keberhasilan studi yang dilihat adalah TS sampai TS-6 kalau untuk sarjana, itu yang dilihat adalah mahasiswa baru. Nanti saya kasih lihat itunya ya, apa namanya, IPPA-nya, table kohortnya. Ada nggak yang ngisi selain mahasiswa baru? Ada. Jadi kemarin, saya izin Pak Imam, nggak apa-apa saya ini ya, berbagi. Jadi di Unkris kemarin itu prodi manajemennya 2015 ganjil, mahasiswa status pendaftarannya itu diisi lainnya. Padahal seharusnya mahasiswa baru. Nah, Ban PT bisa nggak ngambil seperti itu? Ya nggak bisa. Akhirnya ada kekosongan satu angkatan, 2015 ganjil tuh nggak dihitung kohortnya. Nah, jadi kelalaian kecil tapi berakibat kepada skor akreditasi kita. Nah, itu yang Bapak dan Ibu perlu perhatikan. Jadi kalau di feeder ada jenis pendaftaran, kalau misal mahasiswa baru, isi dengan jelas mahasiswa baru. Mahasiswa baru itu akan dihitung di skor akreditasi. Nah, kalau dosen-dosen adanya di mana nih? Nah, di sini banyak senior-senior saya juga yang saya rasa sudah paham. Sini ada PLT Rektor Asafia, Pak Narno ini yang jadi konsultan juga di mana? Kedosenan, ada Pak Taufik juga, ada Pak Imam, jadi pasti sudah tahu. Jadi kami cuma ingin menyampaikan kalau jabatan fungsional di mana? Sister ya. Riwayat pendidikan di mana? PDDikti. Setiap ada perbaikan itu berefek gak sih ke data? Berefek banget. Jadi kualifikasi akademik itu makin banyak S3-nya skornya makin tinggi ya Pak Aris ya. Nah, jadi kalau misalnya ada dosen yang sudah S3 tetapi belum diupdate riwayat pendidikannya, mohon diupdate. Itu menjadi nilai tambah. Nah, lalu riwayat mengajar itu penting nggak sih? Nah, riwayat mengajar juga penting Bapak dan Ibu. Sekarang itu Ban PT dan PDDikti sudah mengenal konsep research sharing ya. Artinya rasio itu bukan lagi dihitung dari dosen tetap prodi, tetapi dosen tetap PT. Sehingga jika saya misalnya berhome base di informatika, tetapi saya ditugaskan mengajar di sistem informasi, saya juga akan dihitung sebagai pembagi rasio di prodi sistem informasi. Jadi dengan demikian, kalau Bapak dan Ibu, ini saya nggak bilang trik ya, tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin ingin skornya tinggi, kalau Bapak dan Ibu punya profesor dan S3, mungkin bisa didistribusikan mengajar di prodi-prodi itu, supaya beliau ini terhitung di skor akreditasi. Tetapi yang perlu diperhitungkan yang lain adalah jangan sampai portofolio beban kerja dosen individu si dosen ini melebihi aturan yang ditentukan. Artinya jangan sampai menjadi kerugian individu bagi si dosen tersebut. Udah tahu ya kalau dosen berapa? Maksimal 16 ya sebenarnya ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah
mahasiswa, jumlah lulusan 3 tahun terakhir, masa studi, IPK, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi. Ini adanya di feeder di menu perkuliahan, untuk daftar mahasiswa lulus keluar dropout. Oke, ini saya coba sedikit menyampaikan screenshot di feeder menu perkuliahan untuk submenu daftar mahasiswa lulus keluar dropout. Nah, Ban PT akan mengambil TS dari sini nih, periode keluar. Ini nama kolom atau fieldnya di PDDikti itu SMT Yudisium. Ada nggak data yang nggak lengkap? Ada. Kenapa? Karena ini baru muncul nih. Baru muncul 2 semester terakhir. Karena kebutuhan buat pemantauan. Jadi oleh PDDikti di alter tabelnya. Ditambahkan kolom ini. Sekarang sifatnya mandatori. Mandatori artinya wajib diisi. Lalu kalau misalnya 2018, 2017 itu belum diisi, gimana Pak Novi? Tolong diisi, karena ini tidak perlu pembukaan periode. Ini bisa langsung Bapak Ibu perbaiki saat ini juga, langsung sinkronisasi. Jadi perbaikannya mudah. Lalu data yang penting di sini itu apa? IPK. Jadi IPK ini penting nggak? Penting. Tapi di sini tidak mandatori atau tidak bintang merah. Ada potensi kosong nggak? Ada. Sebenarnya saya ingin melakukan query ya, pengambilan data terkait hal-hal yang perlu dipantau di PEPA ini, tetapi 2 hari ini kebetulan saya lagi nggak bisa akses ke PDDikti, sepertinya mereka sedang ada sedikit trouble, jadi nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang butuh data, mungkin bisa minta ke kita melalui surat resmi atau apapun. Artinya inilah laporan-laporan di PDDikti yang kemudian digunakan Ban PT untuk pemantauan. Ini contoh ya Bapak dan Ibu sekalian, punya Samuan. Jadi ini skornya 277. Peringkat sebelumnya B. Lolos nggak? Enggak, kurang 20 berapa tuh ya? 22,9. Skornya kurang 23,9 kan 301. Ternyata dia itu semua memenuhi nih. Mahasiswa baru 3 tahun terakhir terpenuhi, lulusan 3 tahun terakhir terpenuhi, rasio terpenuhi, batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap terpenuhi, kecukupan jumlah dosen tetap juga terpenuhi. Oh ya, untuk batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap perlu saya sampaikan, itu maksimal 40%. Jadi Bapak dan Ibu jangan bangga punya NUP banyak, terus narik-narik orang dari luar supaya ngajar di prodi kita, tetapi kemudian dia malah mengalahkan dosen tetap kita sendiri gitu kan. Nah, skornya itu skor turun, malah nantinya tidak terpenuhi luar daripada orang dalam misalnya gitu kan. Nah, jadi batas maksimum berapa? 40%. Kemarin ada yang nanya soalnya dari 03100 sekian ke saya. Pak, ini perintah pimpinan ini Pak, banyak apa sih dosen-dosen yang ini tolong diurusin NUP-NUP-nya. Boleh nggak sih? Boleh. Kalau misalnya sebenarnya si pengajar ini megang kelas, seharusnya dia dilaporkan portofolio mengajarnya. Kalau dia tidak memenuhi syarat NIDN dan NIDK, berarti tolong diregistrasikan NUP. Tetapi kalau kemudian dia sampai lebih banyak daripada dosen tetap, nah itu yang menjadi masalah. Jadi Bapak dan Ibu perlu memperhitungkan bahwa NUP ataupun dosen luar nih, misalnya saya ngajar di Universitas A, lalu saya menugaskan Pak Narno di tempat saya. Pak Narno itu dosen luar gitu kan. Jadi lalu Pak Imam juga, lalu Pak Taufik juga, loh kok banyak dosen luar di kampus saya gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai melebihi 40%. Itu menjadi skor turun atau menjadi syarat tidak terpenuhi. Oke Bapak dan Ibu, yang saya bulet-buletin, maaf yang saya kotak-kotakin merah ini sebenarnya skor-skor yang tidak optimal. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ini mahasiswa asing skornya 2 nih, karena mahasiswa asingnya 0. Jadi nggak punya mahasiswa asing aja, Bapak dan Ibu otomatis dapat nilai 2. Enak nggak tuh? Enak ya? Apalagi kalau punya mahasiswa asing. Jadi kemarin dari perguruan tinggi di mana tuh Bu Tita? Di Serpong ya. Dia itu sebenarnya tadi ya, punya mahasiswa asing yang sifatnya kursus. Nggak dilaporin gitu kan. Ternyata menjadi kerugian buat di akhirnya minta tolong buka periode dan tolong
bisa dilaporkannya kita fasilitasi, karena itu bagian dari peningkatan kualitas mutu perguruan tinggi gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, kualifikasi akademik dosen tetap sebenarnya begini ya. Harusnya kalau Bapak dan Ibu punya dosen yang S2, S3 itu kan S2 itu kewajiban undang-undang, tetapi S3 itu skor naik akreditasi. Jadi kalau makin di endorse punya dosen-dosen S3, nah itu makin tinggi nilainya, ini bisa 4 sebenarnya nih. Saya pernah menemukan satu prodi itu yang mengampu mata kuliah di prodi tersebut semuanya S3. Skornya 4 loh. Gampang kan? Gampang sebenarnya. Tapi nyari dosen yang S3 itu susah ya. Susah. Nah, kalau jabatan akademik ini susah ya. Artinya yang mau profesor itu, kalau profesor kan benar-benar optimal ya. Kalau profesor tuh ya udahlah, saya juga tahu kayak gimana. Saya mau ke AA aja saya tahu kan, harus ke jurnal dan sebagainya. Tetapi paling tidak Bapak dan Ibu, tolong dorong dosen-dosen yang AA itu ke lektor. Jadi supaya bisa meningkatkan skor akreditasi Bapak dan Ibu. Nah, yang nggak enak ini nih, kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi. Oke, sebentar ya. Saya sharing langsung contoh datanya. Ini kohort 7 tahun terakhir. Di sini dilihat diisi dengan data jumlah mahasiswa reguler, tidak termasuk mahasiswa transfer atau pindahan ya. Berarti ini mahasiswa baru nih. Contoh kasus yang saya temukan seperti ini. Ini sekali lagi punyanya 031088, saya rasa tidak apa. Kelihatan ya. Nah, ini punya 031088, prodi manajemen S1. Nih. Kelihatan nggak ya? Dari TS-6 atau tahun ke-7, ternyata yang lulus hanya 288, setengahnya tuh nggak lulus loh. Ya kan? Nih, di sini kita lihat. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, dari 506 angkatan 2014, 288-nya lulus, sisanya mengundurkan diri. Nah, ini skor keberhasilan studinya sepertinya tidak optimal di sini nih. Lalu, yang perlu saya perlihatkan ini, Bapak dan Ibu sekalian, tadi ternyata di tadi prodi ini peserta didik barunya cuma 1 yang dilaporkan. Di 2015 ganjil. Yang lain itu rupanya diisinya status lainnya, bukan mahasiswa baru. Padahal di kohort instrumen PEPA tadi sudah jelas bahwa yang dihitung oleh Ban PT adalah mahasiswa baru, ya. Jadi dengan demikian data ini harus diperbaiki. Semua status mahasiswa lainnya harus dirubah jadi status mahasiswa baru. Ini sekali lagi misalnya dari data kohort yang tadi saya sampaikan, ketahuan jumlah mahasiswa baru TS, TS-1, TS-2, yang sesudah dilakukan perhitungan dengan rumus dari instrumen PEPA ini, dia memberikan nilai 16,26%. Artinya dia tidak sampai 20% penurunan jumlah mahasiswa barunya. Terpenuhi nggak? Terpenuhi. Lalu kecukupan jumlah dosen tetapnya, ternyata jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi itu ada 54. Datanya dari mana? Kita mengajarnya prodi ini. Jadi di 2020 genap ada dosen-dosen yang bukan cuma berasal dari prodi manajemen, ada juga dari administrasi bisnis, lalu ada juga dari ilmu hukum yang dilaporkan mengajar. Nah, total dosen mengajar di prodi tersebut adalah 54 di posisi 2020 genap. Sehingga didapatkanlah perhitungan seperti yang tadi saya perlihatkan. Terpenuhi nggak? Terpenuhi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu contoh simulasi. Jadi kalau kita bahas satu persatu ini ngabisin waktu. Kalau Bapak dan Ibu punya instrumen PEPA, Bapak dan Ibu bisa mengeksplorasi
data-data PDDT yang sudah dilaporkan dan melakukan simulasi kira-kira dalam waktu 1 tahun atau 6 bulan ke depan skor untuk PEPA saya itu bisa terpenuhi atau tidak untuk peringkat saat ini. Nah, jadi kalau kira-kira menurut Bapak dan Ibu sudah terpenuhi, tinggal tidur, nanti mudah-mudahan SK-nya terbit di Sabtu. Ban PT nggak mau dibilang otomatis, tapi Ban PT bilangnya pemantauan aktif. Sifatnya itu sebenarnya tidak otomatis, gitu kan. Nah, untuk hal-hal yang lain nih, misalnya kecukupan jumlah dosen tetap, dosennya yang mengampu mata kuliah itu lebih besar dari 20. Dapat dong dia karena dosennya itu 54. Jumlah mahasiswa asing, mahasiswanya 0. Tapi dia total punya mahasiswa 1320, dapat skor 2. Kualifikasi akademik dosen tetap. Nah, yang punya doktor itu ternyata dari 54 yang mengajar di 2020 genap itu ada 20 yang doktor. Kita hitung pakai rumus ini dapat 3,48. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ternyata saya tidak bisa lanjut karena nih Bapak dan Ibu sekalian, ada data mahasiswa yang ternyata semester yudisiumnya atau semester lulusnya itu tidak terisi. Jadi ini data tarikan dari PDDikti Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini SMT lulus, SMT lulus ini yang saya sebenarnya kasih warna kuning. Ini adalah yang tadi saya perlihatkan, yang seharusnya terisi dengan kondisi semester saat dia lulus. Karena saya tidak bisa melihat data ini secara lengkap, saya coba ambil dari tahun lulusnya. Saya coba 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, coba deh. Nah, ternyata banyak data-data yang belum terisi. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, tolong dong data ini Bapak dan Ibu lengkapi kalau memang semester kelulusannya belum lengkap. Lalu kemudian ada hal lain, yaitu masa studi. Nih, ini masa studi 4 tahun 3 bulan, 3 tahun 6 bulan, 4 tahun 6 bulan. Jadi di PEPA untuk program sarjana itu yang dimaksud kelulusan tepat waktu adalah, ini untuk sarjana, jika 3,5 sampai dengan 4,5, skornya tuh 4. Jadi kalau Bapak dan Ibu ngelulusin di dalam rentang 4,5 tahun, dia tuh 4, tetapi nggak boleh di bawah 3,5 tahun. S1 boleh nggak lulus 3 tahun? Nggak boleh, skornya langsung 0 nanti. Jika lulusnya kurang dari 3 tahun, skornya 0. Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu perhatikan hal-hal seperti ini ya. Jadi dulu di SBET itu kita sampai menghitung wajar nggak sih dia lulus segini gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu ini sekali lagi saya tampilkan masa studi. Ini masa studi ya, masa studi itu 4 tahun 3 bulan, 3 tahun 6 bulan. Kalau dia statusnya mahasiswa baru, ya berarti wajar. Tetapi kalau ternyata nih, seperti ini ya, 6 tahun 5 bulan ini skor turun nih. Bukan skor naik ya. Nah ini yang Bapak dan Ibu perlu perhatikan. Oke Bapak dan Ibu saya rasa cukup seperti ini paparan saya. Jika mau ada pertanyaan kami persilahkan. Saya boleh nanya Mas Nopi? Saya Bambang dari Atmajaya. Oke Pak. Waktu itu saya buat instrumen untuk penghitungan Mas Nopi. Cuman di waktu tunggu itu kok nggak sinkron ya antara tabel dan rumusnya. Instrumen itu minta bulan, cuman di tabel kok nggak ada bulannya ya, adanya jumlah mahasiswa. Pernah tahu nggak? Pernah ini nggak? Waktu tunggu. Oke Pak, nanti untuk waktu tunggu akan dijelaskan oleh Pak Aris Muslim selaku pelaku dari PEPA sendiri karena saya tidak sampai mendalami waktu tunggu. Nah, untuk hal-hal lain selain waktu tunggu, coba Bapak simulasikan apakah datanya sudah berkesesuaian atau tidak. Karena yang paling penting itu adalah data PDDiktinya. Bapak dan Ibu begini ya, saya mohon izin lagi. Kalau Bapak dan Ibu bisa mengakses data PDDikti yang dilaporkan, itu adalah data yang akan dipakai Ban PT. Tetapi kalau Bapak dan Ibu punya data yang sifatnya data si akad yang kemudian Bapak dan Ibu
menjadi basis data untuk simulasi, ya harus dipastikan data di Siakat itu adalah data yang sama ketika dilaporkan di PDDikti. Lalu ada pertanyaan lain, Pak Novi, kok saya nggak bisa dapetin data dari feeder ya? Saya mau tarik data Excel dari feeder, saya nggak bisa. Saya boleh minta data nggak? Boleh banget. Caranya gimana? Bikin aja surat permohonan, permintaan data gitu ya. Nanti saya dan Bu Titah yang akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi data yang tadi saya perlihatkan itu data mahasiswa, data ajar dosen, data dosen tetap. Bapak dan Ibu bisa dapatkan melalui kami kalau Bapak dan Ibu tidak punya fasilitas untuk mengambilnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya Siakat yang rapi, yang kemudian sama persis dengan data PDDikti, silahkan Bapak dan Ibu lakukan simulasi sesuai dengan tadi yang saya ceritakan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebentar ada satu-satu ya. Pak Nurholis, saya nggak tahu dari mana, silahkan. Baik Pak Novi, tes. Ya. Terima kasih Pak Novi. Ya. Dari IBKKG. Oke. Gini Pak, pertanyaannya pertama terkait dengan hasil pemantauan tahap 1. Itu apakah ada di menu feeder Pak? Jadi pada waktu kita masuk ke PDDikti, kemudian kita klik menu hasil pemantauan tahap 1 itu, apa sudah ada? Terus yang kedua, kalau yang Excel tadi boleh di-share itu Pak, filenya. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya begini Pak. Untuk di feeder, setahu saya belum ada. Atau sudah ada ya? Nilai pemantauan tahap 1? Belum ya, belum. Jadi ya sebenarnya yang punya feeder Bapak dan Ibu, setahu saya sih belum ada. Itu munculnya di Sabta ya? Sabto ya, itu munculnya di Sabto. Bapak dan Ibu yang punya akun Sabto itu sering-sering melihat Sabtonya dalam waktu 6 bulan ya Pak Riz ya? Udah masuk atau belum nilainya. Jadi belum terintegrasi ke feeder. Masalah rumus-rumusnya nanti apa ya, kita sempurnakan dulu. Jadi itu belum sempurna. Saya sih menginginkan Bapak dan Ibu memang bisa melakukan simulasi sendiri saat ini karena instrumen PEPA-nya sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu tanpa menunggu dari kami pun kalau punya datanya silakan lakukan simulasi karena instrumennya sudah available. Oke, yang kedua dari Pak Imam, silahkan. Terima kasih Pak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerankan ke mahasiswa. Silakan Pak. Ya, gini Pak, mohon yang pertama terkait dengan masalah pemantauan tahap 1. Itu kalau misalnya di Sabto tidak ada pemberitahuan, berarti kita lolos gitu ya. Artinya tahap 1 lancar ya, karena kebetulan saya melihat pengumuman atau edaran itu jika ada, itu kan 3 bulan sebelumnya pasti akan ada informasi. Dan kebetulan kami Januari ini ada habis manajemen tapi tidak ada. Berdasarkan informasi dan saya sempat nanya, itu berarti lolos karena tidak ada pemberitahuan untuk tahap 1-nya, berarti lolos. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah tadi periode keluar Pak Novi. Selama ini saya mengisinya periode keluar itu adalah TS plus 1 pada saat dia yudisium. Itu pada saat dia semester di yudisium atau setelah yudisium, karena pemahaman saya periode keluar itu adalah periode yang bersangkutan sudah tidak kuliah lagi. Jika saya salah kan saya harus merubah kembali, yang belakang akan saya rubah semua gitu Pak Novi. Terima kasih Pak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak Imam, pertama setahu saya lolos tidak lolos kertasnya itu tetap harus ada di Sabto. Jadi kalau Bapak tidak ada apa-apa ya perlu bertanya ke Ban PT ini kenapa gitu. Karena beberapa kali yang saya dapatkan informasi, Pak alhamdulillah nih Pak saya lolos tinggal nunggu SK terbit, itu notif di kertasnya seperti itu. Saya nggak enak memperlihatkan ke Bapak, tetapi intinya seperti itu. Kalau tidak ada apa-apa ya mohon Bapak bersurat secara resmi melalui laman Sabta agar bisa direspon oleh Ban PT-nya. Kedua, masalah periode lulus itu adalah periode di mana si mahasiswa itu sebenarnya sudah tidak lagi melakukan proses belajar mengajar gini loh Pak, 2020 genap. Dia ada kuliah di ujung semester 2020 genap, kira-kira di sekitar bulan Juli, dia skripsi dan dinyatakan yudisium. Berarti periode keluarnya adalah 2020 genap. Gitu Pak. Paham ya Pak?
Oke. Oh, berarti saya salah menaruhkannya. Berarti kalau dia itu saya yudisium 30 Agustus 2021, periode keluarnya saya isi ganjil 2021. Berarti salah, Pak ya? Itu tidak tepat, Pak. Oke, terima kasih, Pak. 2021 ganjil itu seharusnya dia punya aktivitas, tetapi kan dia sebenarnya kalau misalnya dalam kalender akademik itu sudah masuk ganjil, kalau saya bilang itu cuma numpang lulus, tetapi kayaknya nggak lazim, Pak. Lebih baik Ya. kelulusannya ditarik ke 2020 genap. Itu bebannya 2020 genap, Pak. Jadi gini loh Pak, kalau Bapak bikin kelulusan 2000 berapa tadi? 2021 ganjil, padahal sebenarnya dia lulusnya di genap, itu memperpanjang masa studi juga loh Pak. Oh iya, itu di setting periode perkuliahan Pak, tolong juga disesuaikan. Paham Pak Imam ya? Halo? Oke, saya nggak paham. Siap. Oke, saya rubah semua, berarti periode keluar saya tarik ke yudisium berarti. Terima kasih Pak Novi. Oke, berikutnya yang dari luring ada. Sebentar Bapak dan Ibu yang daring, saya alihkan dulu ke luring. Nah, di PDDikti itu ada tahun lulus atau tahun keluar. Gitu ya Bu ya. Nah, saya ambil tahun keluarnya itu saya cut gitu, maksudnya saya text to column ya. Karena SMT keluarnya atau SMT yudisiumnya itu tidak terisi. Jadi gini, di PDDikti itu menghitung masa studi, tahun lulus dikurang tahun masuk. Coba deh Bu, dapat deh tuh. Iya, jadi istilahnya itu buat estimasinya Ibu ya. Kan itu masa studi, tetapi kalau kemudian posisi TS-nya, TS Bu ya, TS itu diambil berdasarkan SMT yudisium atau semester lulusnya dia. Yang tadi saya minta tolong dilengkapi. Jadi ini dua hal yang berbeda nih Bu. Ya, lulus tepat waktu itu 3 tahun. Ya, bukan. Kalau di instrumennya itu 3,5 sampai 4,5 tahun, kalau mau skornya 4. Boleh nggak skornya nggak 4? Boleh-boleh aja. Nah, jadi gini Bu, kalau gini, sebenarnya gini ya Bapak dan Ibu sekalian, saya sebenarnya ingin mengundang dari Ban PT supaya kita dapat persepsi yang akur ya. Tapi sampai sekarang Ban PT itu sepertinya masih agak sulit dihubungi karena sedang terjadi baru saja pergantian di Dewan Eksekutif ya, berikut majelis akreditasinya. Nah, kemarin dihubungi, belum bisa mengirimkan orang. Nah, jadi gini Bu, kita punya data. Data yang dipakai itu atau tidak, saya juga belum bisa memastikan. Tetapi dari data itulah kita bisa menemukan tahun lulus. Gitu kan Bu ya? Atau masa studi. Kita asumsikan Ban PT pakai data itu. Kalau kemudian meleset, ya kita minta klarifikasi ke Ban PT, Anda pakai data yang mana? Karena data prediksi saya ini, gitu kan? Gitu loh Bu. Nah sebenarnya dari LLDikti 1 sampai 16 ini sedang ingin melakukan koordinasi secara langsung dengan Ban PT terkait formulasi dan rumus berikut data yang digunakan oleh Ban PT di PDDikti itu yang mana, rumusnya seperti apa, walaupun di instrumen PEPA-nya ada. Saya sih ada Excel-nya, tetapi saya mikirnya juga ini kok begini, ini kok begini, ini kok begini gitu ya. Ini dia berkesesuaian atau enggak, saya capek sendiri mikirnya. Tapi saya belum bisa memberikan ke Bapak Ibu sendiri. Nah, nanti kita akan mencoba supaya kita bisa punya waktu yang tepat untuk koordinasi langsung dengan Ban PT. Tetapi saat ini yang kita miliki adalah data PDDikti, dan yang bisa kita hitung adalah dengan keadaan seperti itu. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih. Ibu udah tahu instrumen PEPA-nya kan? Syarat perlunya ada 5. Syarat skornya ada 10 parameter. Nah, itulah yang Ibu hitung supaya skornya itu optimal. Bu, jadi gini, tugas saya di sini adalah menghantarkan data PDDikti dan kemudian disimulasikan sehingga memenuhi apa yang ada di instrumen Ban PT. Nah, nanti kalau kemudian detail-detailnya kita cari waktu lagi, Bu. Supaya saya rasa simulasi per item itu makan waktu sehari aja udah bagus ya. Ya saya yakin Ibu di penjaminan mutunya ngitung bisa berhari-hari itu. Nah, tugas kami di sini supaya Bapak dan Ibu, kolom-kolom data yang tadi saya kasih lihat di depan tuh, di PDDikti, di sister, di feeder itu tolong lengkap. Kalau udah lengkap berarti
Ibu tinggal berdoa kepada Allah supaya nantinya mudah-mudahan skornya optimal, dibarengi dengan simulasi. Oke, coba terima kasih. Saya beralih lagi ke Ratna 033177. Bu Ratna dipersilakan. Ibu Ratna 033177 apa ya, Bu Tita? Stepan ya? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak, Pak ya? Terdengar, Bu. Ya. Begini Pak Novi, saya mau menanyakan, kebetulan prodi kita ilmu politik ini sudah ada hasil penilaian pemantauan tahap 1. Ya. Penilaian pemantauan tahap 1-nya ini poinnya 285,1. Nah, ini keputusannya kan akan evaluasi dilanjutkan ke pemantauan tahap 2. Karena Ibu Nah, dari penilaian syarat perlu. Sebentar, iya, nilai Ibu sebelumnya apa? B. Oh iya, B. Nah, berarti kan itu kurang. Dari 301 dikurang 200 berapa gitu kan skornya Iya. itu. Berarti kurang, tapi syarat perlu perpanjangannya terpenuhi semua kan? Nah, ada yang tidak terpenuhi Pak Novi, yaitu mahasiswa baru, terus juga lulusan. Nah, yang coba tidak terpenuhi. Ibu Nah, ini lakukan gimana? simulasi data seperti yang tadi saya simulasikan di materi tadi. Ya. Nah, yang harus Ibu lakukan ya coba data PD Dikti Ibu 3 Ya. tahun terakhir untuk mahasiswa baru dan lulusan itu sudah sesuai belum dengan syarat di PEPA, yaitu lulusannya menurun nggak dalam waktu 3 tahun terakhir sebanyak 20%. Atau mahasiswa baru yang masuk menurun nggak dalam waktu 3 tahun itu 20%. Rumusnya kan ada tadi tuh, Bu. Saya kasih lihat. Ya. Cuma memang ya, masalahnya memang itu tadi Pak, kalau untuk mahasiswa baru seperti apa yang Pak Novi sampaikan di awal, bahwa memang kan kita juga bukan kehendak kita ya, mahasiswanya turun gitu. Itu solusinya gimana ya Pak? Manusia biasa ya Bu ya. Solusinya gini. Nah, nanti Pak Aris berbagi solusi karena sepertinya Pak Aris mengalami hal yang sama. Nanti mungkin Ibu bisa berkirim surat ke Ban PT melalui Sabta. Nanti bisa dijelaskan Pak Aris juga. Artinya Ibu bisa menjelaskan bahwa itu bukan kemauan dari perguruan tinggi ya. Iya, kalau mahasiswa baru. Iya, artinya nanti kalaupun misalnya bisa diriran dan kemudian syarat itu di-exclude, ya mudah-mudahan tahap 1-nya bisa lolos. Tapi kalau tidak, Ibu tetap harus masuk ke tahap 2 dan mempersiapkan borang berupa LEK dan DK. Nah, itu yang perlu Ibu persiapkan. Mungkin itu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Novi. Kemudian dari IT, Injarlis. Tidak ada? Baik. Ada Pak. Oh, ada. Terima kasih Pak Novi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novi, saya mau bertanya mengenai jumlah dosen Pak. Ya. Persyaratan untuk diperpanjang itu dosennya itu kalau untuk mendapat skor 4 itu kan 10 ya Pak. Lebih besar tuh sama dengan 10 ya Pak ya. Tergantung jenjang Bu. Kalau sarjana 10 kan. Iya, sarjana maksudnya gitu, sarjana 10. Jika Pak seandainya Pak dosen tetap kami itu di PDPT itu misalnya 7 ya, tetapi yang 3 lagi itu dosen adalah dosen tetap di home base-nya di prodi lain, tetapi dia mengajar di prodi yang dosen tetapnya tadi 7. Kan tadi Bu saya bilang sifat penghitungan data kita ini udah research sharing, artinya dia dosen tetap PT, ya. Walaupun berbeda prodi dia akan tetap dihitung. Oke. Jadi sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Oke, begitu ya Bu ya. Ya, makasih. Jadi nggak perlu pindah-pindah ya Pak ya. Nggak usah Bu, jangan capek. Ya, capek ya betul. Oke, makasih, Bapak Pak. dan Ibu yang luring, kami persilakan. Oke Bu, jadi syarat tentang mahasiswa baru yang kebutuhan kelulusannya tinggi itu yang ada 2 syarat ya, 20% dan kebutuhan kelulusannya tinggi itu kami memang perlu penyamaan persepsi dengan Ban PT yang dimaksud kebutuhan kelulusannya tinggi itu prodi apa aja, karena ternyata tidak dideskripsikan di instrumen PEPA itu gitu kan. Akhirnya kita pukul rata, semuanya nggak boleh 20%, semuanya nggak boleh lebih dari 20%, itu aja jadi panduan kita biar kita aman. Lalu yang kedua tadi gini Bu, pengalaman saya, beberapa perguruan tinggi meminta kepada kami, Pak, ini
data kami tidak lolos pemantauan tahap 1. Kami diminta memperbaiki data. Oke Pak, silakan. Coba kita analisis begini. Ternyata ya memang tadi ada yang SMT keluarnya, maksudnya semester lulusnya belum tertib. Lalu kemudian ada IPK yang kosong-kosong. Lalu kita lihat data-data lain, oke. Sesudah diperbaiki, mereka minta kepada kami di LLDT, Pak, minta tolong surat pengantar bahwa kami sudah memperbaiki data. Oke Pak, saya buatkan. Nah, mereka dengan surat itu berkirim surat ke SAPTA, dan kemudian Ban PT melakukan rerun. Nah, dari rerun itu barulah kertas pemantauan tahap 1 hasil rerun itu masuk kembali ke Sabtonya Ibu gitu. Nah, mungkin itu Bu. Saya rasa udah 11:30 ya. Saya pengennya diskusi panjang kali lebar nih. Tapi nanti bisa dilanjutkan ke ini ya. Pak Novi. Gimana Pak? Masih ada waktu Pak Mohon Novi. maaf Pak, ini kita nanti mungkin melanjutkan acara dulu. Nanti pertanyaan mohon ditulis di teks nanti biar kita jawab di kesempatan yang berbeda. Oke, terima kasih Pak. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan saya menyampaikan materi kepada Bapak Ibu sekalian. Dari jam 10 sampai setengah 12, 1,5 jam ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya lanjutkan ke acara berikutnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya tahu banyak pertanyaan di sini yang angkat tangan aja masih banyak. Mudah-mudahan tangannya bisa diturunkan. Nanti kita akan diskusi lagi di lain waktu. Ini waktu setengah hari yang kita gunakan memang sepertinya tidak akan cukup kalau untuk membahas semua hal yang tadi saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, karena para pelaku akreditasi ini adalah perguruan tinggi sendiri dan kami adalah fasilitator dari pemerintah dalam hari ini LLDT, dengan sangat kami meminta kepada beberapa perguruan tinggi untuk berbagi pengalaman, dalam hal ini Gunadarma yang diwakili oleh Pak Aris, supaya bisa memberikan best practice kepada kita semua, bagaimana sih cara Gunadarma menghadapi PEPA. Jadi ada beberapa prodi yang sudah menghadapi PEPA ya Pak ya, dan Bapak dan Ibu mungkin bisa langsung bertanya nanti kepada Bapak Aris Muslim dan Ibu Cut. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya Aris Muslim dari Universitas Gunadarma. Saya Kepala Sistem Pelaporan Akademik Universitas Gunadarma. Di sebelah Ibu Cut Maisara, Sekprodi dari MMSI, S2 MMSI. Kami di Universitas Gunadarma sudah 5 yang kena IPEPA. Bulan September sebenarnya itu yang pertama kali IPEPA-nya sudah berjalan. Kami kaget karena sebenarnya kan harusnya 6 bulan sebelumnya ya. Dan S1 teknik mesin kami itu habisnya tanggal 23 Oktober. Dan itu jatuh di bulan September. Saya stres, loh. Harusnya kan dia ikut yang perpanjangan otomatis. Sebelumnya arsitek itu di bulan September masih lolos. Jadi September akhir itu masih lolos. Wah, saya bilang selamat nih. Karena yang di bulan Oktober itu S1 mesin kami tidak lolos. Tidak lolosnya aneh bin ajaib Bapak Ibu. Semua syarat 4 syarat terpenuhi itu cukup gitu. Saya boleh ininya bisa bilangnya enggak tahu. Jadi cukup, tetapi nilainya kan 10 tadi ya, ada 10 indikator. 10 indikator itu peringkat sebelumnya kami A dengan 364 nilainya. Tapi pada waktu di rerun sama Ban PT, tiba-tiba nilainya menjadi 312, itu jomplang banget. 50. Dan kita tahu kalau Bapak Ibu di sini SPMI ada SPMI, pada waktu nyusun borang
itu ada banyak. Ya, indikatornya itu banyak sekali, ada 105 gitu. Kebetulan juga saya sering saya langsung kaget, kenapa nih dari 105 itu diperes, istilah saya jadi 10. Dan 10 itu tidak, menurut saya ya, tolong dikoreksi, tidak mewakili semua yang 105 itu. Karena hanya dua bagian yang penting menurut mereka, menurut Ban PT, yaitu mahasiswa dan dosen. Nah, ini saya perlihatkan di sini. Ini yang menjadi indikator syarat perlunya. Nah, yang S1 itu kami lolos semua indikator syarat perlunya, yang 5 itu. Tapi nilainya kurang. Nah, ini saya kasih lihat sini. Lihat, kami untuk mahasiswa baru. Tadi Mas Novi bilang tidak boleh kurang dari minus 20%. Kalau pimpinan kami nggak boleh, Riz. Nggak boleh kurang dari 10%. Saya stres. Gimana? Namanya mahasiswa baru kan tadi sudah dibilang kan. Sangat fluktuatif. Tergantung dari minat dan kondisi yang ada saat ini. Nah, oke, saya bilang, baik. Kami usahakan. Terus dosen, jumlah kecukupan dosen terhadap mahasiswa cukup terpenuhi. Kami banyak. Kemudian batas maksimal dosen tidak tetap. Kami sama sekali pada prodi ini tidak ada dosen tidak tetap kami. Full 100% dosen tetap. Terus kemudian, nah ini Pak, ini dia mulai nih. Rasio mahasiswa dan jumlahnya ya. Terhadap dosen tetap cukup, karena dosen tetapnya kami ada 101. Nah, ini Pak, kemarin yang saya sempat diomelin juga nih. Jumlah lulusan 3 tahun terakhir. Ini yang jadi masalah sama kami. Jumlah lulusan itu lulusan tepat waktu atau lulusan pada tahun akademik itu berlangsung. Misalnya gini Pak, lulusan tahun 2020 kemarin, 2022, artinya dia lulus di 2021, dia kan pelaporan kita 2022. Kalau teman-teman yang pelaporan PDDT ngerti nih, di 2022 pelaporannya berarti dia lulus di 2021, gitu kan ya? Nah, itu kalau kita mau tarik TS-nya itu, kami sempat kebetulan ada kenal dengan yang Meriran ini, orang banyak. Saya tanya, ini TS-nya Anda ngambil TS mana? Itu saya bilang. Sebab pada waktu Anda mengeluarkan surat ini, kan di bulan September, saya bilang. Kami belum selesai melaporkan kalau Anda pakai TS 2020. Kan artinya, lulusan saya 2017 dong, yang tepat waktu. Gitu kan? Kalau Anda Riran, pasti belum masuk. Salah. Saya bilang gitu. Oh, kita pakai 2019, saya minta lihat. Gitu. Kebetulan karena kenal, saya minta lihat. Saya bilang. Gitu. Oke. Oh iya Pak, wah gini. Oke lah. Akhirnya, Bapak Ibu boleh diterusin. Nah, keluar nih indikatornya nih. Tadi yang saya bilang Bapak Ibu, yang harusnya sebelumnya 364, sekarang jadi 312. Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Saya ingin kasih lihat ini. Mahasiswa asing, kami tidak punya di prodi itu. Dosen tetap cukup, nilainya 4. Dosen kualifikasi akademik S3. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Novi, bahwa nanti Bapak Ibu yang di penjaminan mutu atau di SDM, tolong diingatkan teman-teman dosen. Kalau misalnya sudah lulus S3-nya, tolong laporin. Jangan enggak. Itu karena update datanya, kalau pendidikan kan tetap pada Bapak Ibu nih.
di bagian PDDT. Gitu ya. Terus hilangkan like and dislike. Wah, nggak mau, saya nggak mau update. Bapak itu rese atau ibu itu rese. Jangan tuh. Saya selalu bilang sama teman saya ada berubah. Gua nggak mau tahu, saya bilang. Lu mau suka kayak sama orang itu, nggak suka, update datanya, saya bilang. Nggak peduli, saya bilang. Karena ini jadi, apa namanya ya, jadi salah. Kalau misalnya kurang 1, kalau 0,1 kan juga nggak bisa. Kurang dari 0, kami pernah Pak, 1, saya cerita sedikit ISK. Saya ngajuin ISK untuk jadi unggul dari A, S1 akuntansi. Baru 2 bulan lalu, keluar Pak. Keluar tidak terpenuhi. Saya nyelap kalau saya teng. Saya tanya, saya mau dong, saya lihat nilai akhirnya berapa. Kan harus 3,5, nilai akhirnya 3,49. 0,01, saya protes. Oh, seperti kalau usah beli ini ya. Ya, jangan begitu. Ini kan susah sekali. Tetap dia bilang, kan belum 3,5. Ini maksud saya, Bapak Ibu sekalian, ini di sini terlihat bahwa dosen yang S3. Dan tolong nanti Bapak Ibu yang bertanggung jawab untuk update-nya, entah nanti, oh itu Pak bagian SDM, hilangin sama bagian SDM-nya. Jangan pernah ada posisi like and dislike di sini. Itu harus berdiri, harus keluar. Kedua, nanti untuk proses di sini ada lagi nih, ya ini yang S3, jabatan akademik. Jabatan akademik ini dosennya kan yang update di sister. Tolong teman-teman di SPMI atau di SDM ingetin dosennya. Kalau sudah punya SK, kan SK-nya nggak bisa langsung dikasihin. Masuknya kemana nih? Ke bagian SDM. Bagian SDM-nya harus menginformasikan ke dosennya. Ini SK-nya udah dari LLDT. Tolong, ini saya kirim scan-nya, Anda update di sistem. Ini banyak nih Pak, saya terus terang di tempat saya, di Gunadarma, saya sering marah tuh sama teman dosen. Kenapa sih nggak mau diupdate? Emang update-nya di mana Pak? Di sister. Update sendiri. Karena sekarang tidak bisa mengupdate-nya di PDDT. Yang hanya bisa, tadi Pak Novi sudah bilang, hanya untuk proses pendidikan. Oke, jadi Bapak Ibu, ini penting nih Bapak Ibu. Nah, di sini lihat ya Bapak Ibu. Kalau saya dimarahin nih, risiko cuma 2,96. Iya Pak, saya bilang gitu. Kenapa mesti begitu? Karena kalau S1 dinilai dari lektor kepala guru besar. Wah, saya dari 100 dosennya 58 dosen saya AA, nggak peduli men. Yang dihitung lektor kepala dan guru besar. Itu S1. S2, dosen saya dari 10, lektornya 7 Pak. Lektor kepalanya 3, nggak ada guru besar. Ya 3/10. Lektornya nggak dihitung. Di pemantauan. Apalagi kalau Bapak punya prodi S3. Itu besar yang dihitung. Wah saya semuanya lektor kepala Pak. Nol. Di bagian ini. Ini dia nih. Di bagian ini 0. Ya, jadi minta tolong juga tadi Pak Novi sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu di SPMI tolong ingatkan teman-teman di SDM untuk mengurus jenjang akademiknya. Wah Pak, susah Pak. Ya pokoknya dicobain diurus. Kalau enggak ya nggak pernah tahu. Kan? Tuh. Terus di indikator kelima, jumlah mahasiswa program studi terhadap dosen tetap.
jumlahnya ya, jumlahnya. Ini Bapak lihat aja jumlah tadi dosen tetap. Ini beda ya Pak. Nah ini yang masih sumir menurut saya. Dosen tetap ini, dosen tetap yang mengajar pada prodi itu, mengajar ya Pak, atau dosen tetap home base. Dulu kan kita pernah tuh marah-marahin. Wah rasionya harus IPA 1:30. Gitu ya Pak, Bu, di teman-teman yang di SPMI atau di LDT tahu tuh. Kalau IPS 1:45, gitu kan ya. Kalau kurang dari itu, kok dibilangin sama Mas Novi itu, Aris, itu kurang tuh, udah lebih dari 1:45 atau 1:30. Dibetulin, merah tuh. Betulin. Saya pindahin kadang-kadang. Nah sekarang nggak gitu lagi. Yang dipakai adalah dosen yang mengajar, katanya. Cuma saya tanya, yang mengajarnya dihitungnya 1 tahun atau 1 semester pada waktu pemantauan. Sampai sekarang masih sumir, Pak. Saya tanya sama yang meriran, yang membuat apa namanya ya, formula ini di Bandung. Wah, itu harus dilihat dulu. Enggak, saya mau tahu. Itu setahun apa semester? Karena kalau setahun bisa banyak Pak. Karena kan bisa dosennya beda-beda. Dan itu dihitung. Nah itu. Kemudian, nah itu dosen tetap. Ya, nah ini PDT dosen tetap itu tidak tetap dibagi. Dosen kami tidak tetap, tidak ada dapat 4. Nah, ini nih mulai dari 7, 8, 9, 10. Nah, gini Bapak Ibu sekalian. Dari skor ini itu ada pengalinya. Jadi waktu saya tanya, kenapa dapat nilai ini tiba-tiba jadi 312? Saya tanya, gimana tuh? Kan gue perlu tahu, saya bilang gitu. Oke, gue kasih tahu katanya. Ya, ternyata mahasiswa dari mulai indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada pengalinya Pak. Yang paling gede pengalinya itu mulai dari 7, 8, 9, 10. Pengalinya 17,8. Coba Bapak ini. 17,8. Jadi kalau kita jatuh di nomor 7, 8, 9, 10, kayak ini nih kami jatuh. Bu, tolong naikin dulu. Kami jatuh di efektivitas, produktivitas pendidikan 1,8. Padahal target kami kan kalau A, dia harus dapat nilainya 3,5. Kan ini turun banget. Gitu. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi ini indikator ini skornya dikali pengali nilainya. Dan itu saya bilang, Pak, ayo dong, itu dikasih tahu ke semua orang. Kan kalau saya, karena saya tahu, saya kenal Bapak, saya minta. Karena saya yang ngomelin, saya bilang sama pimpinan. Saya mesti tahu nih kenapa misalnya dapatnya 312. Itu Bapak Ibu. Sampai sekarang belum. Saya mudah-mudahan dengan yang baru, pengali ini bisa dikeluarkan. Nilai-nilainya ini. Ya, indikator ke 7 dulu, IPK. Nah, ini yang sering nih teman-teman di pengelola PDDT. Hati-hati. Ini yang saya bilang. Jangan juga Bapak Ibu naruh misalnya semua lulusan kami IPK-nya 3,5. Nggak masuk akal juga. Yang normal aja 3, 3,5 dan seterusnya. Kan supaya punya ini Pak, boleh silakan saja. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Tuh, Pak, nih IPK itu. Nah, IPK-nya itu dilihat dari IPK nilai 1, nilai 2. Itu artinya IPK lulusan TS 1, TS 2. Makanya saya tanya, lulusannya itu dilihat per tahun itu juga belum. Nanti saya kasih lihat. Ada beberapa yang masih jadi perdebatan.
Karena kalau tadi saya bilang, kalau mau lihat lulusan, berarti kan bisa jadi di tahun 2021 kemarin, sekarang nih, yang kemarin kita laporkan terakhir tanggal 30 Oktober, kan bisa jadi, kalau yang tepat waktu 2017, ada angkatan 2016, ada angkatan 2015, terakhir 2014, yang harus lulus di semester itu, kalau mau selamat, gitu kan. Bukan mau Pak selamat, bukan mau selamat, dia tidak dianggap melebihi masa studi. Nah itu yang masih belum tuh, Ibu. Tapi dari omongan pertama itu, beliau menyatakan bahwa itu adalah lulus, yang dinyatakan lulus di semester itu. Makanya saya kemarin bilang, pada waktu dinyatakan lulus itu, TS-nya itu kapan? TS sekarang pada waktu RAN, atau TS padahal kami belum melaporkan. Kalau mau nanti dong setelah kami laporkan baru pakai TS 2020. Gitu. Bu, nomor 7. Sekarang dia nomor 8, masa studi. Nah, ini dia nih Bu, masa studi. Tadi Mas Novi kan bilang 3,5 sampai dengan 4,5 tahun. Cuma kita masih berdebat. Yang mereka hitung 4,5 tahun itu kapan? Tanggal, kan kita ada tanggal yudisium ya. Nah, kadang-kadang mereka, saya tanya waktu itu, Pak, yang disebut dengan tepat waktu kapan? Sebelum tanggal 31 Agustus kalau kena. Sebelum tanggal maksimal 31 Januari kalau ganjil. Loh, kami kan dikasih setting kapan mulai semesternya, gitu kan? Harusnya lulusnya sebelum setting awal semester itu dong, dianggap sebagai lulusan di semester sebelumnya. Ini belum yang juga, wah kan harus sama semua. Buat apaan itu dibikin? Ya, ini dia. Nah, itu jadi minta tolong tuh Bapak Ibu, tolong diperhatikan pada waktu, terutama teman-teman operator nih. Nah, saya nanti mudah-mudahan Pak Novi atau di LLDT punya kesepakatan, kita bisa bersurat ke BAN tentang masalah kelulusan, tanggal kelulusan. Karena ini penting buat yang sekarang ini, buat pemantauan PEPA ini. Nah, ini nomor 9 nih Pak, ini gede juga nih, kelulusan tepat waktu. Ini dia Pak, ini kami, karena tahu sendiri, kalau misalnya saya bilang tadi, wah tepat waktu 3,5, 4 tahun. Saya tanya, itu kalau mau dihitung 4, bagaimana? Harus 4 tahun. 4 tahunnya tadi tanggal berapa? Yaitu kami ngelihat di sistem itu, di running ini. Wah, saya bilang jangan gitu dong. Harusnya sama-sama dong. Kan kita bukan negeri. Kalau PTN, oke, dia punya kebijakan seperti itu dan harus sama. Kami di PTS dikasih keleluasaan, tapi memang tidak boleh lebih, misalnya dari bulan Oktober untuk bulan yang kita tolong Bapak Ibu, tolong diperhatikan, terutama pada waktu teman-teman dari bagian sidang itu kelulusan dari prodi melaporkan ke bagian PDDikti. Itu mau dipakai tanggal yudisiumnya dia atau mau dipakai tanggal sidang dia, tolong itu menjadi perhatian. Ya. Terus yang terakhir nih Pak, keberhasilan studi. Nah ini dia, keberhasilan studi yang lulusnya tidak melewati masa studi. Saya tanya, ini keberhasilan studi apaan nih? Yang kelulusannya tidak melewati masa studi. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau anak 2014 lulus di 2021, kan itu udah kritis tuh ya. Berarti dia, kata dia, tidak boleh lebih dari 31 Agustus.
Padahal saya bilang kami di PTS itu bisa jadi akhir dari kan harus 16 minggu, gitu ya, harus 16 minggu, bisa jadi lebih dari tanggal 31 Agustus dan anak itu baru bisa sidang tanggal itu. Wah, itu berarti lebih Pak dari masa studi. Nah, ini yang belum putus nih Pak, sampai beliau tidak menjadi DE lagi, Dewan Eksekutif. Saya bilang, lu meninggalin bon waktu lu, ntar lu. Terus minta tolong dilanjutkan. Nah ini Pak, ini saya karena saya suruh best practice itu Pak, 312. Syarat perlunya terpenuhi, tapi peringkatnya nggak bisa. Kami lapor, kami bilang, oke, kami sudah lihat, ini data kami di PDDikti, silakan Riran. Tadi yang kami sampaikan, yang disampaikan Pak Novi, kami bersurat ke Sapta. Cepat kok Pak, saya bersurat siang, sorenya sudah mereka terima, besoknya saya dapat surat balasan. Oke, kami akan Riran. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini 2 yang tadi, yang nggak lulus, di pleno. Saya tadi pagi-pagi WA Bu Rektor, ini 2 kan udah lolos kapan pleno, hari ini RIS. Alhamdulillah, paling nggak kepala saya tahun baru nggak pusing buat yang kejebak IPA ini. Kan tadinya kita tenang-tenang aja kan, teman-teman di SPMI habis nih, ntar juga diperpanjang, dapat 1 periode gitu kan ya. Sekarang periodenya berubah. Bu, tolong terusin Bu, klik. Nah, ini dia nih Pak. Jadi kita tadi Pak Novi bilang, kita lapor perbaikan data PDDikti. Itu tadi yang saya bilang Pak. Kami sumir lulusan, mana lulusan yang dianggap tepat waktu. Itu kan tadi 1 koma ya, kan jauh banget. Nah, itu kami perbaiki. Oke, harus tanggal 31 ini, saya bilang Nora. Kami kirim surat ke Sapta. Jadi bukan Sabto ya Pak, Sapta pasti yang SPMI tahulah. Sapta usernya pakai user kode kita, kode universitas perguruan tinggi, passwordnya pakai passwordnya Sabto. Udah, surat tanda terima dari Sapta kelar. Nanti kita di surat itu kita harus menyatakan kita sudah perbaikan dan Bapak Ibu harus di screenshot perbaikannya. Kalau nggak ada, nggak mau ya. Ban PT-nya nggak mau, harus di screenshot apa yang Bapak Ibu perbaiki. Atau menurut Bapak Ibu perhitungannya benar, kenapa kok beda? Itu Bapak screenshot. Nah, nanti mereka baru mau melakukan rerun. Nah, ini dia Bapak nih. Ini komponen data mahasiswa yang penting, yang harus tadi Pak Novi sampaikan. Ini yang masih ada beda pemahaman. Saya sedikit tadi ada pencerahan bahwa mahasiswa transfer itu tidak dianggap sebagai mahasiswa baru. Ini kunci nih Pak. Ini kunci. Atau mahasiswa yang sudah habis masa studi, kan kadang-kadang kita minta perpanjang tuh. Nah, itu nggak dihitung. Jelas ya Pak ya, Bapak Ibu yang pengelola PDDikti, yang dianggap mahasiswa baru hanya mahasiswa yang benar reguler masuk. Mahasiswa transfer atau mahasiswa yang diperpanjang masa studi tidak dihitung. Clear nih. Ya. Tanggal kelulusan sama kelulusan tepat waktu. Ini yang belum clear. Belum clear sekarang. Karena ini tersangkut berhubungan dengan tadi kita kadang-kadang mulainya itu tidak di tanggal 1 September semester ganjil sehingga akhirnya tidak di tanggal 31 Agustus. Kita bisa mulai di tanggal misalnya minggu ketiga September, boleh. Orang ada fasilitasnya, saya sudah confirm, boleh Pak Aris, silakan.
Karena swasta kan berhubungan dengan proses penerimaan mahasiswa baru. Nggak salah. Tetapi tidak boleh memasuki bulan Oktober. Jadi pada waktu Bapak setting tuh, mulai ini teman-teman PDDT, ada tuh mulai semester. Nah itu tidak boleh tanggal masuk bulan Oktober. Jelas ya? Itu dia. Terus, yang ketiga, kelulusan tidak melebihi batas masa studi. Itu bagian dari keberhasilan studi. Tadi Pak Novi bilang, yang masuk 200 misalnya. Yang lulus 100. Keberhasilannya kalau 50% itu nilainya masih 3. Kalau di atas 75% nilainya 3,5. Di atas 80-90% nilainya baru 4. Nah, saya tanya, bagaimana dengan yang keluar? Bagaimana dengan yang wafat? Kalau dilaporkan, maka tidak dihitung, Pak. Nah, kadang-kadang kan kita nggak laporin tuh. Ya, teman-teman pendidik ini. Ya, biar kelihatan mahasiswanya banyak. Rugi. Saya bilang sama teman saya, rugi. Buat mahasiswa itu. Tulis keluar. Saya bilang statusnya. Wah, Pak, ntar kalau dia balik, keluarin beban. Nah, ini kadang-kadang ada PTS yang bilang, wah jangan dong, ntar kan dia bisa balik lagi. Kan kita punya aturan, punya statuta kan. Kalau mahasiswa tidak aktif selama 2 semester atau 4 semester, maka dianggap keluar. Kalau masuk, Anda masuk baru. Tapi Anda bisa transfer nilainya. Boleh, silakan, itu kebijaksanaan dari masing-masing universitas, perguruan tinggi. Tapi mereka tidak dihitung sebagai mahasiswa baru. Ingat tuh. Mereka tidak dihitung jadi mahasiswa baru. Artinya pada waktu tadi, bikin persentase mahasiswa baru tadi, itu nggak masuk. Wah, Pak, saya banyak mahasiswa yang kayak gitu tuh. Nggak hitung, Bos. Tuh, ya, ini dia nih. Nih dosen, jumlah kecukupan dosen tetap. Sekali lagi Bapak Ibu, tadi kita sudah masuk ke rejim. Saya bilang, dulu rejimnya bahwa dosen harus home base, sekarang rejimnya dosen mengajar. Dosen tetap dosen tetap perguruan tinggi. Bukan dosen tetap lagi di prodi. Ini rejimnya sudah berbeda. Tapi tolong juga jadi perhatian. Karena nanti dosen tetap pembaginya, kan ada tuh. Tadi ya, jumlah dosen pengajar sama dosen pembaginya. Kalau kegedean, nggak bagus. Jadi harus benar-benar diperhitungkan. Kedua, ini rasio dosen sama dosen tetap dan dosen tidak tetap. Tadi Mas Novi kebetulan di tempat saya dosen tidak tetapnya sangat sedikit, kurang dari 5%. Dan saya bilang selalu, kalau mau dia bukan dosen tetap, tapi tetap supaya rasionya dihitung, minta nomor NIDN-nya. Minta nomor NIDK-nya, supaya kita laporkan bahwa dia juga sebagai dosen yang ber-NIDN dan ber-NIDK. Pak, dia dosen misalnya di Universitas X, boleh nggak? Ya boleh, kan ada begitu ya. Tapi tetap supaya dia dihitung, tolong minta NIDN-nya dia. Nomornya bukan suruh masuk ke perguruan tinggi kita, enggak, supaya bisa dihitung di rasio dosen. Yang ketiga, rasio mahasiswa dan dosen. Kalau ini saya kaget ini. Ini pertama kali saya lihat di awal 2021, akhir 2020. Saya bilang, Vi, ini benar nih. Karena tadinya Pak, ada prodi kami itu yang lagi booming ilmu komunikasi sama psikologi. Itu dosennya kan tahu sendiri. Ya, agak berkurang. Waduh, tapi setelah ada rejim ini, bahwa dosen perguruan tinggi jauh turunnya tuh. Tadinya udah dekat 1,45, 1,43. Toto saya kaget nih, kok turun 1,20.
Wah, mujizat nih. Pas saya lihat, wah, tambah pusing. Karena dosen yang mengajar semua dianggap sebagai dosen di prodi itu. Oke, padahal nanti untuk menghitung S3, untuk menghitung jenjang jabatan akademiknya, kan di pembagi itu. Ya, jadi tolong diperhatikan itu tuh, Bapak Ibu, nanti yang membuat jadwal, baik itu di prodi maupun di universitas, tolong diinformasikan. Terakhir, dosen tidak tetap. Ini juga kalau bisa, apa namanya ya, coba disedikitkan. Next, Pak. Tinggal bentar lagi nih. Nah, ini dampaknya Pak, PEPA sama akreditasi. Kayak kemarin, Bu, saya terakhir 23 Oktober tuh, yang mesin. Belum keluar tuh Pak, SK-nya sampai sekarang. Keluarlah tanggal 26, SK perpanjangan. Tetapi tidak disertai sertifikat. Masalah, kan mahasiswa kita nggak perlu SK. Dia perlunya sertifikat. Itu yang kuncinya tuh Bang tuh. Saya bilang, saya protes. Ini nggak boleh begitu dong. Ente nih jolim, saya bilang. Harus barangan. Bisa, saya bilang. Mahasiswa itu perlu sertifikat, bukan SK-nya. Walaupun di SK itu, Bapak Ibu, kan dibolehin ya. 5 mahasiswa baru, ada kelulusan, ada wisuda, ada. Oke, boleh. Tapi pada waktu kita ngelulusin, si mahasiswa kan mintanya sertifikat. Ini sampai sekarang belum keluar nih. Maka saya senang nih, waktu tadi pagi, habis subuh saya dibilang, Riz, hari ini pleno. Alhamdulillah. Ibu, ya. Kalau nggak lulus tahap 1, kita tahap 2. Saya sampai bersama tim SPMI, dia bilang, kita harus bikin IPPA tahap 2. Mau usah, Riz, kita kan udah rani. Enggak mau, udah pokoknya bikin. Bikin saya, Pak. Kami bikin tetap IPPA tahap 2, saya masukin di Sabto. Kebetulan adminnya Sabto, saya juga di situ. Saya masukin. Terus mereka baca, udah selesai. Oke. Kalau enggak juga Pak, kita disuruh bikin borang kriteria 9. Jadi ada 3 periode nih, bedanya 3 bulan. Periode ini, tahap 1, tahap 2, tahap 3, 3 bulan. Kecuali Bapak pada waktu mau masuk tahap 2, sudah melaporkan. Oh, minta running dong, ini ada perubahan, kita sudah lakukan perubahan dan seterusnya. Itu bisa sampai 6 bulan. Ya. Oke, nah ini dia. Kalau enggak juga Pak, tadi yang kata Mas Novi, Bapak Ibu prodinya langsung tidak ada di daftar Sabto Ban PT. Artinya prodi itu ilegal, tidak punya dasar hukum. Tidak boleh meluluskan. Harusnya tidak boleh menerima mahasiswa baru dan melakukan proses belajar mengajar. Tapi 2 proses ini diperbolehkan, tapi tidak boleh ada kelulusan. Tuh. Ya. Terus tidak ada lagi perpanjangan otomatis setelah prodi atau institusi itu terakreditasi. Jadi ini ingat nih Bapak Ibu yang SPMI, kita tidak ada lagi perpanjangan otomatis. Jadi siap-siap kalau mau dapat surat cintanya keluarnya di Sabto. Paling cepat 6 bulan, paling lama 3 bulan. Keluar udah. Makanya saya yang Januari besok, waktu Oktober kemarin keluar, astagfirullah. Pas lihat, alhamdulillah. Terus yang Maret udah keluar tuh. Ada suratnya. Kalau dinyatakan tidak lulus tahap 1, lulus tahap 1, keluar. Kan Januari. Harus kemampuan. Nah, ini dia Pak. Padahal Data pelaporan akademik bukan hanya kuantitas ini. Nah, kebetulan saya juga pelaku di PDDT, kan dulu kita, yang penting udah 100% nih, gitu ya. Sekarang nggak itu namanya. Harus kualitas datanya. Jadi semua pelaporan itu mulai dari
proses penerimaan mahasiswa barunya, proses belajar mengajar, dosen yang mampu, mata kuliahnya, supaya dosen bisa bikin UKD, kalau sudah disertifikasi. Karena kan sekarang sistemnya udah connect tuh. Tadi kalau Pak Novi bilang harus itu diperhatikan, boleh, asal benar-benar diperhitungkan jumlah dosen ini mengajarnya lebih enggak dari 16 SKS dalam satu semester. Pernah kejadian, ada yang 24, saya dimarahin, kok bisa 24? Dosennya protes, kan saya nggak ngajar ini. Saya udah garuk-garuk kepala. Teman-teman nih, next Bu. Bentar lagi. Nih, sekarang Pak, Bu, yang menjadi admin PDDT, Bapak Ibu menjadi kuncinya. Semuanya Pak, semua pekerjaan. Bapak Ibu jadi kuncinya. Kalau Bapak Ibu nggak benar, ya, satu, Bapak Ibu masalah akreditasi. Dua, Bapak Ibu nanti kalau si dosen mau majukan jenjang jabatan akademik bermasalah. Bapak Ibu nanti kalau mau dapat bantuan bermasalah. Ngajuin apa namanya tuh, hibah segala macam bermasalah. Kalau tidak di sini nggak benar. Jadi Bapak Ibu sekarang jadi kuncinya nih. Tapi jangan juga teteng bilang sama yayasan atau apa. Kalau gua nggak mau kerjain, gua nggak bisa apa-apa. Nah, nggak bisa. Ya, tapi Bapak Ibu sekarang jadi kuncinya. Gitu. Oke, terakhir. Nah, ini dia. Kegiatan akademik kita harus terkoordinasi. Karena kan tadi jadwal bukan Bapak Ibu yang bikin. Jadwal bagian yang lain. Harus terkontrol. Kalau bisa, Bapak Ibu jangan sendirian ngerjainnya. Harus ada orang yang menjadi controllingnya. Supaya kalau ada yang namanya manusia ya, tadi kan bilang tuh, supaya Bapak Ibu tidak, wah udah oke nih, tolong sebelum feedernya disinkron, tolong dong ada bagian yang liatin lagi. Karena kalau udah sinkron, Bapak Ibu bikin surat perubahan, pembukaan, kan malu. Ya, terakhir harus terintegrasi. Memang ini agak sulit, artinya kalau mau langsung update ke feeder, just gitu. Cuma kan kadang-kadang kita perlu penyesuaian dulu nih. Jadi ada antara feeder dengan si akap atau akademik online-nya harus ada sistem dulu untuk Bapak Ibu melihat orang kedua, ketiga dari perguruan tinggi itu menjadi asesornya. Tapi harus valid dan update. Oke, terakhir. Terima kasih. Mungkin itu best practice yang bisa saya sampaikan. Benchmarkingnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti yang mau menghadapi IPPA tidak kesulitan. Terutama terus terang pada waktu di running memang lebih banyak yang tidak lulusnya, tidak lolos dari tahap 1. Jadi harus masuk ke tahap 2. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wah, yang udah raise hand banyak juga. Unbor itu universitas mana ya Pak? Borobudur. Hasil skor IPPA di via apa? Di Sabto. Di Sabto. Oh gitu. Ini yang saya nggak tahu Pak. Mungkin kalau di perguruan tinggi punya kebijakan masing-masing ya. Sabtonya di tiap prodi, gitu ya. Kalau kami kebetulan Sabtonya satu tersentralisasi. Jadi kayak DDDT, Sabto, terus Silem Kerma segala macam itu tersentralisasi. Itu. Jadi prodi itu lapor ke kami.
sentralnya. Jadi nggak bisa mereka sembarangan. Jadi kalau satu-satu itu mungkin akan lebih sulit menurut saya, gitu ya. Karena nanti si prodi ini ngomongnya gini, ini ngomongnya ini. Kalau sentral, Tiramel kirimin, lo hasil scoring Anda IPK-nya nggak lolos tahu satu, nih filenya. Ada di Sabtonya. Oh, kalau belum punya akun Sabto, Bapak Ibu tinggal bersurat ke Bank PT, nanti dari Bank PT akan diberi akun dan passwordnya. Lampetekes ya berarti di Lampetekes Bapak Ibu, nggak ada di Sabto. Nah, ini dia, saya juga masih sumir antara prodi yang akreditasi Lampetekes atau nanti kan ada lam-lam lainnya, laman diri itu. Gitu. Nah, saya masih sumir tuh. Sampai sekarang belum clear. Nanti bagaimana dengan hal itu? Apakah Bank PT tetap mengeluarkan IPPA? Gitu. Padahal ini akan diakreditasi oleh lam mandiri. Misal, kalau teknik kan ada lam teknik ya. Kalau komputer, saya kebetulan orang komputer, itu ada lam komputer sendiri. Lam Infocom. Lam Infocom, tuh ada. Terima kasih di Lam Infocom, gitu ya. Nah, terus ada lam ekonomi juga ada, ekonomi dan bisnis, ya, manajemen akuntansi segala macam. Kalau kesehatan, lam Petekes. Nah ini saya nggak tahu nih, apakah lam Petekes ikut IPPA. Tapi sih yang saya rasain, kalau kemarin farmasi enggak ya, dia sendiri ya. Tetap dikasih tahu. Jadi dia juga nggak ada otomatis. Dulu kan ada otomatis ya. Gitu. Terus Untuk akreditasi institusinya pakai Ban PT, Pak. Lampetekes itu akreditasi institusinya pakai Ban PT. nah, tetap Bapak Ibu kalau tadi saya sampaikan bahwa akreditasi institusi sama berarti nanti keluar IPPA-nya. Kebetulan kami belum, Bu. Jadi saya belum bisa benchmarkingnya, belum bisa memberikan best practice-nya. Kami baru tahun 2023 untuk institusinya perpanjangannya. Jadi saya belum tahu. Cuma yang pasti semuanya, Bu. Kalau Ibu download, Ibu buka di Sabto, pasti ada tuh instrumen IPPA namanya, instrumen untuk itu tadi pemantauan dan evaluasi untuk institusi. Ada tuh. Ada D3, institusi, S1, S2, dan S3. Terkait dengan tadi ada definisi tidak ada perpanjangan otomatis. Ini terus terang saya agak bingung, Pak. Apakah yang dimaksud perpanjangan otomatis itu akan diperpanjang dengan sendirinya atau seperti apa? Karena pengalaman saya yang pertama di tahun 2020 itu sekitar bulan Juni-Juli itu karena prodi di tempat saudara saya, artinya PTMA Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kebetulan saya membantu evaluasi, itu diperpanjang, ada perpanjangan otomatis karena tidak ada kendala. Tetapi di prodi satu lagi itu ada informasi yang seperti ini, bahwa belum bisa diperpanjang karena rasionya masih terlalu tinggi. Akhirnya kita harus melakukan perbaikan dengan merekrut dosen baru dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa. Itu alhamdulillah selesailah. Sekarang yang di saat ini kami itu habis di bulan Januari, sampai saat ini belum ada informasi apakah lolos ataupun tidaknya, karena informasi yang saya dapatkan jika tidak lolos maka akan ada pengumuman di daftar lolos pantau. Tapi tadi informasi dari Pak Novi, saya alhamdulillah nanti coba saya akan kirim surat ke Ban PT. Sampai sekarang belum ada keterangan, kebetulan kami habis tanggal 22 Januari, itu untuk prodi manajemen. Ini Pak, saya jawab dulu. Pak, instrumen IPPA itu baru selesai bulan Juni 2021. Saya dapat S1 itu informasinya, Pak. Langsung dijalanin di bulan September. Jadi saya bilang tadi, kami untung tuh arsitek kami akhir September, Pak. Ikut perpanjangan otomatis. Jadi dia udah A, karena rasio, kalau dulu perpanjangan otomatis itu hanya lihat rasio mahasiswa dan dosen.
Kalau IPA harus lebih dari 30, tapi jangan salah Pak, kalau di BAN PT rasionya berbeda. S1 dan D3 1:60 dosen dan mahasiswanya. Tapi S2 1:20. Ini yang ngecekek, apalagi S3 1:10. Pak, nah kemarin bulan Juni itu instrumen baru selesai Pak. Ini instrumen IPPA ini baru selesai. Di running di bulan September. Jadi yang habis sebelum September dia dapat perpanjangan baru tetap otomatis. Tapi yang habis setelah September dia dapat surat cinta IPPA. Itu Pak. Apa namanya informasi A1-nya gitu. Gitu Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Ya. Pak, izin Pak. Prodi manajemen kami kan habis 22 Januari 2022. Tapi sampai sekarang kami di dalam Sabto itu belum ada keterangan lolos atau gimana, dan Ini, tadi Pak. diarahkan untuk kirim surat. Betul. Jadi gini Pak, kami juga sempat bertanya, ini kenapa yang 3 nggak ada? Itu artinya lolos RIS. Oh iya kita alhamdulillah. Iya. Nah, cuma untuk memastikan, coba Bapak bersurat di lewat Sabta. Gitu. Apa karena kami mengajukan ISK sehingga itu tidak masuk Nggak ada dalam? hubungan Pak. Nggak ada hubungan ya. Oh, karena kami Yang bahaya Pak, kita kan ini best practice ya. Kami sudah melakukan pengajuan ISK untuk 17 prodi yang A. Kami ada 24 prodi A, 17 prodi. Yang lolos 15. 2 nih yang nyangkut terus nih. Arsitek sama akuntansi. Itu tadi yang akuntansi 3,49. Saya nangis tuh. Saya bilang sama sebelah nih, waduh saya stres nih. Masa 3,49 aja nggak lolos 3,5. Oke, sudah. Nah, Bapak tolong nih kalau saya ini ya Pak. Kalau Bapak ngajuin ISK, kebetulan Bapak Ibu nih ya semua nih, ini benchmarking kami, best practice kami. Kalau bisa, jangan prodi yang deket-deket mau habis masa akreditasinya. Oke, apa sebabnya? Sebabnya kalau Bapak A terus unggul, naik nih, ISK-nya lolos 3,5, unggul. Berarti Bapak harus mempertahankan kondisi itu pada waktu IPPA-nya dihitung. Karena ISK IPPA itu ya agak berbeda Pak. Kalau pas unggul dari A, kan tadi ya Pak, itu untuk S3-nya tidak boleh presentasinya kurang dari 37,5%. 38% dah. S3. Harus tuh Pak. Kalau unggul, ISK-nya, IPPA-nya, persentase dosen yang mempunyai jenjang akademik, lektor ke atas untuk S1 ya, lektor atas 52,5% atau 53. Kalau enggak itu Bapak turun lagi. Misal nih, udah unggul nih. Unggul kemarin bulan Oktober dah. Habis Desember nih. Terus nggak lulus. Ya, itu tadi. Bapak bisa jadi A lagi. Itu dia IPPA tuh. Jadi nggak unggul lagi. Enggak. Kan tadi saya kasih lihat ya. Ada di situ ada unggul, ada baik sekali ya. Bapak kembali, Ibu kembali. Pejabat bangunan. Nama aja karena mau unggul. Gitu ya Pak Imam. Oke deh, terima kasih Pak. Kebetulan kami ESK yang satu baru 10 menit yang lalu disetujui oleh BAN PT, jadi alhamdulillah gitu. Hari ini jadi masih satu menunggu penetapan hasil dan 2 proses AL. Yang 2 masih AL lagi. Terima kasih Pak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Ya, ini Pak Suyanto. Iya Pak Suyanto Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Gunadarma, sharing ilmunya luar biasa itu. Ya. Jadi berbagi waktu ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Jadi gini Pak, kami ingin sharing juga tadi nyambung dari Bapak dan juga dari UMJ tadi Muhammadiyah Jakarta STI tadi. Kami itu
memang awalnya hampir semua perguruan tinggi nggak tahu kalau ada IPPA ya Pak ya, nggak tahu kalau ada IPPA karena memang sosialisasinya dari Ban PT belum maksimal, mungkin ada sosialisasi tapi belum maksimal sehingga banyak perguruan tinggi yang kaget dengan adanya IPPA itu. Nah kami dipantau oleh Ban PT melalui IPPA 1. Informasi yang kami dapat itu 3 bulan sebelum akreditasinya habis Pak, kan gitu ya. Mestinya kan kalau dulu ketentuannya 6 bulan sebelum habis kita mengajukan karena dulu pandangannya adalah Permen nomor 5 tahun 2020 itu kan perpanjangan otomatis gitu ya Pak ya, dulu kan gitu ya Pak ya, tinggal santai-santai saja. Tapi karena Tridharma dijalankan dengan baik, KBM dibaca dengan baik, tidak ada masalah. Tapi di dalam IPPA 1 kami tidak lolos. Pak Suyanto boleh langsung pertanyaannya nggak Pak? Ya, pertanyaannya gini Pak, bukan pertanyaan, ini sharing aja Pak. Jadi kami masuk IPPA 2 dan IPPA 2 itu kami lakukan dengan baik. Akhirnya ada hal-hal yang kurang karena submit itu juga nggak mudah gitu loh Pak, sehingga ada problem. Nah, akhirnya kita masuk IPPA 3. Nah, masuk IPPA 3 itu alhamdulillah kita jalani dengan baik dan saat ini SK-nya sudah keluar yang tadinya baik, tadinya B ya dengan 7 standar, sekarang menjadi baik sekali, tetapi skornya turun 35 poin, jauh banget Pak, karena memang yang IPPA itu kan menggunakan 9 standar ya Pak ya. Ini jadi salah satu catatan juga gitu. Cuma problemnya adalah waktu IPPA 3 itu kan kita harus submit di mana informasi yang banyak sekali dari berapa item itu harus disingkat menjadi 60 halaman. Nah, itu yang menjadi pusing kami karena harus dari 200 halaman harus menjadi 60 halaman. Mana yang dibuang, mana yang tidak, itu jadi salah satu problem gitu Pak, pengalaman kami. Tapi yang jelas kami habisnya per tanggal 2 September 2021, terus tanggal 3 Septembernya ada perpanjangan otomatis, itu juga SK-nya PPJ Pak. Jadi bukan sertifikat tapi PPJ gitu ya. Saya tanya ke Ban gitu, itu kenapa ada SK? SK-nya itu adalah SK sementara gitu. Tapi alhamdulillah kami saat ini sudah punya SK yang baru dengan peringkat baik sekali untuk prodi S1 dan juga udah ada sertifikat per 19 Oktober itu kan gitu Pak ya. Jadi sharingnya memang banyak teman-teman yang belum tahu karena sosialisasi dari Ban PT diakui oleh Prof. Chan waktu Rakorda itu belum maksimal gitu Pak. Tapi apapun yang terjadi itulah harus kita ikuti karena mungkin informasi bagus juga nih Pak nih buat teman-teman. Itu ada perguruan tinggi lain itu prodinya protes Pak ke Ban PT. Protes kenapa masih ada IPPA. Akhirnya akreditasinya dicabut Pak itu Pak. Ada informasi ini. Nah, ini menjadi catatan teman-teman, nggak perlu protes, lakukan aja dengan baik supaya KBL-nya berjalan dengan baik itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya kasih Ibu warning. Bapak Ibu nanti bisa kalau mau tanya-tanya, tapi yang pasti Bapak Ibu, IPPA ini sekarang tetap dijalanin. Kami sudah tanya, Ban PT-nya tetap kekeh akan jalan IPPA-nya gitu dengan diskresi tertentu. Tapi saya belum tahu diskresinya kayak apa. Gitu. Nah, nanti mudah-mudahan ada kemudahan-kemudahan lah diskresi-diskresi yang dilakukan oleh Ban PT. Supaya kan kita juga maaf sebelumnya, kita perguruan tinggi bukan hanya mengurus ini saja gitu ya. Juga ada penelitian, juga ada perkuliahan dan seterusnya. Apalagi nih mau dimulai perkuliahan tatap muka dan seterusnya. Nah, satu aja ya, yang offline, yang luring, silakan Bu.